Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas, sehingga hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 71 ayat 20. Ayat renungan firman Tuhan akan dibacakan oleh anak remaja dari Huria kita. Nas Renungan Harian Selasa 21 Juni 2025 diambil dari Mazmur 71 ayat 20. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, walaupun engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari bagian bumi yang paling dalam engkau akan menaikkan aku kembali. Dalam bahasa Batak Idom, Nungo tarot kata habunutan dengan hina mabu pasang rokok utama. Saya ulahanmu hidup pangulutan hanya. Jalan enektanmu hidupanmu musuh kejang siapa kalau minta. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita di dunia ini, tantangan, pergumulan, kesulitan, berbagai persoalan, bahkan ancaman kehidupan pasti akan kita alami. Namun yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Apa yang harus kita perbuat agar kita kuat, mampu bertahan, bahkan kita menang menghadapi segala pergumulan. Firman Tuhan hari ini menjawab hal itu. Daud mengalami kesulitan, ia menghadapi tantangan yang cukup berat, bahkan mengancam nyawanya karena adanya musuh yang membenci dia dan berupaya untuk mencelakainya. Segala cara dan upaya dilakukan musuhnya untuk mengambil nyawa Daud. Siapa yang tidak takut dan gentar jika diperhadapkan dengan keadaan yang demikian? Tetapi Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan agar dia diluputkan dari tangan musuhnya. Sebagaimana yang diucapkan dalam doanya, "Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan." Kita bisa baca di Mazmur 70 ayat 1. Daud percaya kepada Tuhan, karena itu ia berserah hanya kepada Tuhan saja. Doa Daud dijawab oleh Tuhan. Daud diselamatkan Tuhan dari tangan musuhnya. Bahkan musuh-musuh Daud mendapat malu karena Allah sendiri yang bertindak menghalau dan menghukum mereka. Dalam doanya, Daud menyaksikan imannya dengan menaikkan syukur serta mengajak semua orang untuk selalu berharap kepada Tuhan dan mencari Tuhan dengan hati yang gembira dan bersukacita. Daud juga mengajak semua umat Tuhan agar mencintai keselamatan yang dari Tuhan, sebab Dialah Allah yang Maha Besar. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua dalam segala kesulitan, pergumulan hidup, bahkan sekalipun musuh yang mengancam kita, yang pertama kita lakukan adalah carilah Tuhan. Datanglah kepadanya di dalam doa dan permohonan.
Orang yang mencari Tuhan tidak akan dibiarkan dalam kesesakan dan penderitaannya. Tuhan akan menolong orang yang mencari Dia dan tidak dibiarkannya goyah setiap orang yang datang kepadanya. Orang-orang yang mencari Tuhan akan bergembira dan bersukacita karena Tuhan telah meluputkannya dari segala penderitaannya. Hal yang paling penting adalah mencintai keselamatan yang dari Tuhan. Artinya, jadikan Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada yang lain. Kematian Yesus di kayu salib yang menyelamatkan kita dari dosa, bahkan dari musuh kita, yaitu maut dan kematian, membuktikan bahwa Dialah satu-satunya juru selamat. Kesulitan, pergumulan, bahkan musuh yang mengancam akan selalu ada. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan Allah ada bersama kita. Dialah penyelamat kita. Karena itu, jangan takut dan gentar menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan ini. Karena Allah kita adalah Allah yang maha besar, yang sanggup dan berkuasa untuk menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami saat ini, agar kami tetap berharap dan percaya hanya kepada-Mu saja. Sebab kami tahu hanya Engkaulah sumber keselamatan kami. Dengarlah doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.